Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu-ibu, kita masih bisa lanjut di materi hari ini adalah tentang modul 5, modul terakhir, tentang pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Artinya kita harus memperhatikan penyandang disabilitas karena di sekitar kita masih banyak dan kurang perhatian. Nah, sebelum saya menerangkan tentang hak-hak pelayanan yang harus didapatkan oleh disabilitas berat di masyarakat, saya ingin mengajak diskusi terlebih dahulu. Ini sudah ada 3 kelompok, sudah dibagi sejak kemarin. Ada 3 kelompok. Lembaran itu sudah saya bagi, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Itu merupakan penyandang disabilitas berat. Nah, 3 ini nanti didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mendiskusikan gambar 1, kelompok 2 berdiskusi tentang gambar 2, dan kelompok 3 berdiskusi tentang gambar 3. Saya beri waktu 10 menit Ibu-ibu. Nanti silakan kira-kira disabilitas tersebut kira-kira berhak mendapatkan pelayanan apa? Ngoten nggih? Silakan nanti diberi panah. Bisa dimengerti Ibu? Bisa. Kelompok 1 diketuai Ibu Muslika, paham? Paham. Kelompok 2 diketuai oleh Bu Jum, paham? Paham. Kelompok 3 diketuai oleh Bu Karomah, paham? Paham. Oke, 10 menit dari sekarang silahkan didiskusikan. Terima kasih Ibu-ibu, saya rasa waktu sudah cukup. Nah, silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya yang akan disampaikan oleh sinten? Bu Ketua nggih, Bu Muslika nggih. Silakan disampaikan Bu, suaranya yang keras biar semua tetangga terdengar. Contoh gambar 1. Gambar 1. Tangan, kaki kaku dan kecil. Dia berbicara tidak jelas, hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat atau orang-orang di sekitarnya. Terus. Tidak bersekolah, kurang mendapat perhatian dari orang tua, tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya, dikurung di kamar sendirian. Oke, itu adalah contoh salah satu disabilitas berat. Kira-kira kelompok 1 tadi, kira-kira mendapatkan pelayanan siapa? Membutuhkan pelayanan siapa? Disabilitas ini membutuhkan pelayanan yang pertama itu dari pendamping PKH, Dari pendamping PKH, terus dari sekolah, dinas sosial, posyandu, sama rehabilitasi berbasis masyarakat untuk penyandang disabilitas. Oke, bagus Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan setidaknya alurnya sudah paham lah. Artinya disabilitas itu butuh pelayanan, ngoten nggih, sesuai dengan haknya. Kelompok 2 disampaikan sinten iki? Bu Jum nggih, ketuane nggih. Silakan Bu Jum. Itu gambar kedua, hidrocephalus. Nah, ya seperti itulah. Terus. Hidrocephalus atau kepala besar, kaki dan tangannya mengecil, sulit melihat ke kiri dan ke kanan secara langsung karena kepala susah dan atau tidak bisa digerakkan. Tidak bisa melihat sama sekali serta tidak bisa bicara. Pada saat lahir normal, kecacatan ini baru ketahuan setelah beberapa bulan atau pada usia kira-kira 3 bulan ke atas. Belum memiliki akte kelahiran, baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan sendirian. Oke, ini tidak patil duwe ya, jadi secara ekonomi lemah ya. Nah, menurut kelompok 2 ini mempunyai hak pelayanan apa, Bu? Atau berhak mendapatkan pelayanan apa? Pelayanan yaitu yang pertama harus ke Pak RT, pendamping PKH, rehabilitasi berbasis masyarakat untuk menyandang disabilitas, kelurahan, puskesmas, dan dinas sosial. Oh iya, karena tadi tidak punya biaya nih. Puskesmas ini juga butuh untuk memperhatikan atau mendapat pelayanan puskesmas. Oke, terima kasih Bu, bagus sekali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut, kelompok 3 Bu Karomah.
Silakan menyampaikan. Gambar yang ketiga, paraplegia. Nggih. Paraplegia berat disebabkan karena kecelakaan atau jatuh. Terus. Tulang punggungnya rusak dan mempengaruhi saraf-saraf anggota gerak. Oke. Hanya bisa berbaring saja, tidak bersih, jarang mandi, sering murung dan Oh, menangis. kasihan sekali nih Bu ya. Gara-gara kecelakaan terus jarang mandi loh. Sering murung. Terus pelayanan yang sekiranya dia butuhkan, ya. Rehabilitasi berbasis masyarakat untuk menyandang disabilitas, posyandu, puskesmas, dan dinas sosial. Posyandu Dan dinas sosial. dan dinas sosial. Oke, ini memang butuh. Oh, puskesmas tadi juga nih. Puskesmas, Oke. dinas sosial. Oke, terima kasih kelompok 3, bagus sekali hasil dari diskusi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik ibu-ibu, kalau saya menyimpulkan hasil dari diskusi panjenengan semua, setidaknya sudah paham alur gitu loh. Sudah paham alur. Maksudnya bahwa disabilitas berat itu sangat butuh perhatian dan pelayanan karena mereka mempunyai hak yang sama. Oke, silakan dilihat ini Bu. Pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Lah ini yang kemudian karena punya disabilitas kadang kan jalannya sulit ya. Artinya ini harus mempunyai layanan yang lebih diutamakan. Makanya di Puskesmas, di lembaga-lembaga pelayanan umum itu ada kursi kursi yang diutamakan itu loh, biasanya warnanya merah. Saya kok lupa istilahnya. Ada kursi yang diutamakan biasanya 2 baris di depan itu. Pernah lihat di Puskesmas Bu? Biasanya untuk lansia atau ibu hamil biasanya, Nah itu juga untuk disabilitas. Tidak hanya untuk lansia dan ibu hamil, tapi juga untuk kursi prioritas namanya, saya barunya. Kursi prioritas. Kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW atau kelurahan. Nah ini tadi yang dimaksud oleh Bu Muslikah bahwa disabilitas berat juga Pak RT harus juga peduli tentang disabilitas, memberikan informasi tentang bagaimana mengurus KTP, akte kelahiran dan lain sebagainya. Memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menemukan sarana prasarana umum di masyarakat. Contoh, di masjid dapat dilalui oleh difabel, ada jalan untuk kursi roda misalkan. Difabel itu kan biasanya pakai kursi roda. Setidaknya masjid, musola, gereja atau tempat umum yang lain setidaknya ada jalur-jalur untuk difabel. Kemudian parkir tempat umum harus khusus difabel. Setidaknya tempat parkirnya itu ada kotak untuk khusus para difabel agar tidak tercampur dengan yang lain. Kemudian pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel. Artinya kalau misalkan difabel pakai kursi roda, setidaknya gagang pintu itu jangan sampai terlalu tinggi, setidaknya sejajar dengan kursi roda tadi, agar buka tutup pintunya lebih mudah. Kemudian pembuatan toilet khusus difabel. Nah ini yang jarang sekali ada, bahkan tidak ada di mall, di pelayanan umum. Saya jarang menemui. Ada ibu yang pernah menemui ada toilet khusus difabel? Tidak ada. Lah ini yang terkadang jangan difabel gitu. Untuk ibu menyusui saja terkadang tidak ada ruangannya. Di beberapa kantor itu tidak ada, makanya kadang ibu bingung. Selanjutnya, memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan, pentas seni, arisan, karakter, dan lain. Ketika disabilitas ingin ikut arisan, ya jangan dilarang, jangan dibully. Ketika ingin ikut karang taruna, jangan dibully, karena dia pengen ikut, itu hak mereka. Mereka juga punya hak untuk aktif di organisasi dan aktif di masyarakat. Ngoten Ibu. Yang terakhir, memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan dinas sosial, lembaga masyarakat, puskesmas. Contoh, ketika disabilitas sakit dan tidak punya biaya, dia kan butuh yang namanya rujukan. Apalagi ketika punya KIS CKN ya, dari pemerintah, bantuan KIS itu, kartu KIS, butuh rujukan untuk ngurusi dan sebagainya. Maka kita
sebagai orang umum harus membantu dan sebagai petugas harus memudahkan. Paham nggih? Mosok disabilitas kok disuruh motokopi sendiri kan yo saru dan mungkin tidak bisa kayaknya. Kesulitan. Lah ini kita harus membantu itu dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Bisa dipahami nggih? Bujum tetangganya saudaranya ada yang disabilitas? Ada. Lah kehidupan sehari-hari dibantu siapa? Ini masih kecil loh. Oh masih kecil. Kira-kira umur 3 tahun, 2 tahun sudah nggak bisa jalan. Sejak lahir atau maksudnya kelainannya sejak lahir atau baru ini? Sejak lahir. Oh sejak lahir. Prematur dulunya. Tapi ikut posyandu? Ikut. Oke. Yang penting haknya masih nggih, maksudnya masih tercapai ngoten nggih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ya artinya begini Bu, materi ini disampaikan kepada panjenengan semua. Tujuannya adalah agar kita melek siapa itu disabilitas dan mereka itu mempunyai hak apa saja. Itu yang paling penting. Karena mereka juga manusia yang mempunyai hak yang sama. Ngoten nggih? Jadi panjenengan misalkan datang ke puskesmas misalkan jangan duduk di kursi prioritas kalau tidak hamil. Kalau tidak disabilitas, kalau tidak lansia, kecuali kalau panjenengan semua sudah lansia atau ibu hamil, boleh duduk di kursi prioritas. Ini salah satu contoh. Kadang ada orang normal duduk di kursi prioritas, saya tegur, kadang ngamuk, tidak terima. Lah ini yang hal-hal yang salah sebenarnya. Ngoten nggih? Dimulai dari panjenengan dulu, kemudian nanti bisa tertular kepada orang lain. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat untuk hari ini dan nanti silahkan pengetahuan ini disampaikan kepada saudara-saudara juga. Ngoten nggih? Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahumma fiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.